Lanjutan, dengan asumsi bahwa investor adalah orang yang rasional, maka investor akan memilih portofolio B dibandingkan dengan portofolio E atau portofolio F. Portofolio E lebih baik daripada portofolio F dan portofolio D lebih baik daripada portofolio. Portofolio efisien adalah sebagai portofolio yang memberikan return expectation terbesar dengan risiko yang tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Menentukan portofolio optimal. 1. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Harry Markowitz menerbitkan artikel Journal of Vision pada tahun 1950. 2. Yang memperkenalkan model pemilihan portofolio. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. A. Waktu yang digunakan hanya satu periode. B. Tidak ada biaya transaksi. C. Preferensi investor hanya didasarkan pada return expression dan risiko portofolio. D. Tidak ada pinjam dan simpanan bebas risiko. Kedua, portofolio optimal risiko terkecil mode Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu, maka titik B di gambar 9.9 merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio yang optimal. Di titik ini, kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. Fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Kendala yang pertama adalah total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh aktiva adalah sama dengan 1. Yang ketiga, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return expectation tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Portofolio optimal ini merupakan hasil persinggungan garis lurus dari titik RAR dengan kurva efisien set. Titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara koefisien set dengan garis lurus yang mempunyai sudut edge slope dalam kurung 0 terbesar. Slope ini nilainya adalah sebesar return expectation portofolio dikurangi dengan return aktiva risiko. Dan semuanya dibagi dengan deviasi standar return portofolio sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Notasi O sama dengan slope dari portofolio optimal E dalam kurung RP sama dengan return expectation portofolio optimal. RBR tersebut return aktiva bebas risiko. Kemudian sigma P adalah risiko deviasi standar portofolio optimal. 4. Jadi Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke portofolionya. Karena aktiva bebas risiko variannya sama dengan 0, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan. Contoh, misalnya investor dapat membuat portofolio yang merupakan kombinasi portofolio efisien di titik T dengan aktiva bebas risiko. Kombinasi optimal antara aktiva bebas risiko dengan portofolio optimal terjadi untuk garis lurus dari titik RBR yang menyinggung kurva efisien Z, yaitu garis lurus RBRM di gambar 9.12 tadi. Selanjutnya, investor dapat memilih proporsi dari aktiva bebas risiko untuk dimasukkan ke portofolio optimalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan?
Baik, Mbak Iftita. Baik, terima kasih. Saya Iftita Ismining Tias dengan NIM B2002 Saya ingin bertanya, apakah peran alokasi aset dalam pembentukan portofolio yang efisien? Terima kasih. Selanjutnya, Fajar. Baik, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan jika kondisi pasar atau tujuan investasi berubah setelah membangun portofolio? Terima kasih. Rania. Baik, perkenalkan saya Rania NIM 1002. Terhadap yang telah dijelaskan tadi, saya ingin bertanya, mengapa resiko portofolio itu bisa berkurang tetapi tidak akan bertambah? Terima kasih. Terus Kartika. Terima kasih, nama saya Kartika Sandra, NIM 214. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan diversifikasi dalam pembentukan portofolio yang efisien? Baik, Mas Adit bisa bertanya. Baik, izin bertanya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengukur efisiensi portofolio itu tersebut? Terima kasih. Mbak Khoirunisa. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa, NIM 183. Tadi kan dijelaskan mengenai portofolio efisien dan portofolio optimal. Nah, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal? Terima kasih. Cukup dulu, ditampung dulu ya. Si menjawab pertanyaan dari Mbak Iftita, apa peran alokasi aset dalam pembentukan portofolio yang efisien? Alokasi aset adalah keputusan tentang berapa banyak dana yang akan diinvestasikan dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, dan lainnya. Keputusan alokasi aset yang bijak sangat penting dalam membentuk portofolio yang efisien. Apakah ada feedback? Tidak, terima kasih. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Kartika. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi dalam pembentukan portofolio yang efisien? Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menginvestasikan dana dalam berbagai jenis aset yang tidak berkorelasi
atau memiliki korelasi yang rendah. Ini membantu mencapai efisiensi portofolio dengan mengurangi risiko sistematis. Baik, terima kasih. Ada feedback? Menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila Khairunisa, tadi menanyakan tentang perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal ya. Jawabannya kalau portofolio efisien, portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko rendah pada return tertentu. Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return harapan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya. Sedangkan portofolio optimal, portofolio yang dipilih sesuai preferensi investor dari himpunan portofolio set. Dalam pembentukan portofolio, investor memilih portofolio dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Apakah ada feedback? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari Mbak Rania. Tadi menanyakan jelaskan mengapa resiko portofolio bisa berkurang tetapi tidak akan bertambah. Jawabannya karena dalam investasi diversifikasi portofolio adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan memasukkan berbagai jenis aset ke dalam memasukkan aset ke dalam portofolio. Semakin banyak jenis yang dimasukkan, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Namun, manfaat pengurangan risiko ini akan semakin berkurang secara marginal seiring dengan penambahan jenis aset yang dimasukkan ke dalam portofolio. Oleh karena itu, risiko portofolio bisa berkurang tetapi tidak akan bertambah. Gitu. Gimana Mbak Rania? Cukup, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Fajar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kondisi pasar atau tujuan investasi berubah setelah pembangunan portofolio? Jawabannya adalah, jika kondisi pasar berubah untuk tujuan investasi berubah, penting untuk meninjau ulang portofolio dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini bisa melibatkan perubahan alokasi aset atau perubahan saham dalam portofolio untuk mencapai tujuan yang baru. Peninjauan portofolio secara berkala adalah praktik yang bijaksana. Sampai sini ada feedback. Baik, sudah cukup Mas Fatur. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Adit. Bagaimana cara mengukur efisiensi portofolio? Efisiensi portofolio dapat diukur dengan membandingkan rasio pengembalian terhadap risiko. Biasanya diukur dengan rasio SERF atau Sortino, serta dengan analisis historis kinerja portofolio. Sampai sini ada feedback, Mas Adit. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan Fatur. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.